Hai, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi bahasa UKAI atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia akan membahas mengenai farmakoterapi, bagian intoksikasi dan juga antidotum. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan terkait bahasan kali ini? Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Profesor Lama atau melihat video ini, maka jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, untuk terus update terhadap soal-soal, terhadap UKAI, dan juga informasi-informasi tentang kesehatan lainnya. Oke, nah sebelumnya jangan lupa kerjakan soal dengan jujur ya teman-teman, jangan lihat buku. Lalu selanjutnya, jika teman-teman melihat simbol seperti ini, silahkan pause video sejenak untuk memahami soalnya. Oke, lalu selanjutnya, jangan lupa catat jawaban teman-teman di selembar kertas. Nanti jawabannya jangan lupa, bukan jawabannya ding, nanti skornya jangan lupa dicatat atau ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nomor 1, seorang pasien pria berusia 23 tahun mengalami overdosis paracetamol. Katanya sih 25 tablet. Nah, pasien dilarikan ke IGD karena mengalami mual dan muntah serta nyeri pada daerah subkostal. Nah, pasien diduga mengkonsumsi paracetamol sekitar 1 jam yang lalu. Pemberian drug of choice apa yang tepat untuk pasien pada kondisi obat yang tersedia? Oke, A. Dexamethasone, B. Methionine, C. Naloxone, D. Acetylcysteine, atau E. Dimercaprol. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D. Acetylcysteine, di mana drug of choice dari keracunan paracetamol adalah penggunaan acetylcysteine melalui infus intravena. Nah, tadi kan di pertanyaannya dimention ya pada kondisi obat yang tersedia. Ini itu menjelaskan bahwa kondisi rumah sakit yang ketersediaan obatnya itu mumpuni. Jadi biasanya di rumah sakit yang besar seperti di kota-kota besar, namun tidak menutup kemungkinan di kabupaten juga ada ya teman-teman, atau di tempat-tempat terpencil. Nah, jadi pada daerah terpencil yang tidak memiliki acetylcysteine intravena ini dapat digunakan menggunakan methionine oral. Ini juga bila ada ya teman-teman, sebanyak 2,5 gram bila acetylcysteine tidak terdapat atau tidak bisa segera diberikan kepada pasien. Nah, setelah itu disarankan sih untuk segera dibawa ke rumah sakit yang besar untuk menangani dengan acetylcysteine untuk mencegah terjadi kerusakan hati yang lebih parah. Nah, selanjutnya nomor 2, seorang pasien keracunan timbal, bukan nasi timbal teman-teman. Saat diuji kadar timbal dalam darah, kandungan timbalnya adalah 50 mikrogram per desiliter. Nah, penanganan apa yang dijadikan drug of choice dalam kasus ini? Timbal itu lead bahasa Inggrisnya teman-teman. A. Natrium thiosulfat, B. Desferrioxamine, C. Succimer, D. EDTA, atau E. Coproxamol. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah D. EDTA. Nah, drug of choice dari penanganan keracunan timbal yang parah maksudnya adalah EDTA. EDTA adalah singkatan dari ethylene diamin tetra acetic acid. Oke, nah jadi EDTA, dimercaprol, succimer, dan penisilamin adalah agen pengkelat atau chelacing agents. Nah, succimer dan juga penisilamin diberikan secara oral, sedangkan EDTA dan dimercaprol diberikan secara injeksi teman-teman. Kita lanjut. Nomor 3, seorang pasien anak laki-laki datang ke UGD karena mengalami mual, muntah, nyeri pada bagian abdomen, hematemesis atau muntah darah, diare, dan pendarahan pada rektum. Pasien diketahui keracunan zat besi. Nah, terapi apa yang tepat untuk pasien tersebut? A. Natrium thiosulfat, B. Desferrioxamine, C. Succimer, D. EDTA, E. Coproxamol. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke,
Jadi jawabannya adalah B. Desferrioxamin. Nah, terapi yang tepat untuk pasien tersebut adalah desferrioxamin. Obat ini merupakan agen pengkelet. Nah, obat ini mengkeletkan zat besi. Jadi kalau kelebihan zat besi, kita bisa mengkonsumsi desferrioxamin. Nah, tapi ini harus dengan resep dokter tentunya ya. Dan jangan sampai keracunan zat besi, teman-teman. Nah, obat ini juga digunakan untuk menangani kelebihan zat besi yang kronis, seperti misalnya pada pasien yang talasemia. Oke, nomor 4, seorang pasien hipertensi mengkonsumsi obat golongan beta blocker. Awalnya mengalami pusing dan akhirnya pingsan saat dibawa ke rumah sakit. Pasien diduga mengalami overdosis obat golongan beta blocker sehingga terjadi bradikardia dan juga hipotensi. Obat apa yang digunakan untuk menangani masalah tersebut? A. Natrium tiosulfat, B. Desferrioxamin, C. Isoprenalin, D. Glucagon, atau E. Atropin. Silahkan pause videonya sejenak, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah E. Atropin. Nah, diawali dengan pemberian atropin secara intravena, syok kardiogenik yang tidak responsif terhadap atropin dapat diberikan glukagon. Nah, bila tidak tersedia glukagon, maka dapat digunakan isoprenalin. Jadi intinya, penggunaan atropin dapat menangani keluhan yang dialami oleh pasien yang keracunan atau overdosis dari beta blocker. Nah, golongan beta blocker, teman-teman pasti udah tahu juga kan ya, golongan dari obat hipertensi maksud saya. Nah, contohnya apa? Bisoprolol dan teman-temannya. Teman-teman cari sendiri ya. Oke, nomor 5, seorang pasien mengalami mual dan muntah setelah memakan sayur yang dibeli dari pasar. Diduga pasien keracunan insektisida karena diketahui sayuran tersebut lupa dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Ceroboh ya teman-teman. Saat ini pasien mengalami kecemasan, air liur yang keluar terus, nyeri perut, bradikardia, dan juga berkeringat. Pasien sudah diberikan atropin sulfat untuk menanganinya. Nah, obat tambahan apa yang dapat diberikan kepada pasien? A. Arang aktif, B. Pralidoximesilat, C. Epinefrin, D. Flumazenil, atau D. Desferrioxamin. Oke, silahkan pause sejenak videonya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Pralidoximesilat. Dimana pralidoximesilat ini merupakan reaktivator kolin esterase, diindikasikan sebagai terapi tambahan dengan atropin pada pasien yang keracunan organofosfat yang moderat ataupun berat. Oke, nah kita lanjut. Nomor 6, sekelompok orang ditemukan lemas, mengantuk, dan ada tanda-tanda ataksia. Diduga sekelompok orang ini mengalami overdosis obat. Ditemukan obat golongan benzodiazepin di dekat tempat kejadian. Nah, seluruh pasien dilarikan ke rumah sakit dan diberikan obat khusus untuk menangani kejadian tersebut. Nah, kira-kira obat apa sih itu? A. Naloxone, B. Desferrioxamin, C. Flumazenil, D. Kalsium glukonas, E. Atropin sulfat. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Flumazenil. Nah, flumazenil merupakan antagonis dari benzodiazepin. Penggunaan obat ini diperlukan pengawasan dan digunakan sesuai dengan anjuran dari ahli. Jadi, ya resep dokter balik lagi. Ya, tapi jangan sampai ya teman-teman. Kejadian. Nah, contoh dari obat golongan benzodiazepin adalah alprazolam, clobazam, diazepam, lorazepam, midazolam, clonazepam, estazolam. Oke, nomor 7, seorang pasien mengalami ketergantungan terhadap heroin. Nah, pasien tersebut datang ke dokter untuk menjalani program terapi rumatan. Nah, terapi substitusi apa yang akan diberikan kepada pasien? A. Metionin, B. Naloxone, C. Pensilamin, D. Metadon, atau E. Pralidoximesilat. Silahkan pause videonya sejenak ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah D. Metadon. Nah, metadon merupakan obat yang digunakan untuk rumatan
rumatan itu maintenance ya teman-teman, kepada pasien yang ketergantungan dari heroin. Nah, jadi pengurangan penggunaan heroin dan napsa lainnya, angka kematian yang lebih rendah, komplikasi minim, tingkat penularan HIV dan hepatitis lebih rendah, aktivitas kriminal menurun, dan peningkatan fungsi sosial dan pekerjaan. Itulah target atau bukan target ya teman-teman, tapi lebih ke apa sih dampak positif dari program ini. Nah, jadi di beberapa rumah sakit, kalau di Bandung itu ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ada yang disebut juga dengan PTRM atau program terapi rumatan metadon. Nah, di mana pasien-pasiennya adalah pasien-pasien bekas pengguna, mantan pengguna dari napsa, ya salah satunya juga heroin, di mana mereka mungkin sebagian dari mereka ya kami harapkan semuanya mereka memiliki keinginan untuk sembuh, dan mereka mungkin setiap hari, untuk setiap paginya juga mereka untuk membeli. Jadi mereka datang periksa ke dokter, nanti dia diresepkan metadon tersebut nanti dicampur dengan sirup. Nah, inilah fungsinya ya teman-teman terkait metadon tersebut. Oke, nomor 8, sekelompok orang ditemukan sulit bernafas, nampak kebingungan dan kehilangan kesadaran. Telah diketahui kelompok ini mengkonsumsi heroin dari hasil identifikasi TKP-nya. Obat apa yang disarankan untuk mengatasi hal tersebut? A. Methionine, B. Naloxone, C. Pensilamin, D. Metadon, atau E. Pralidoximesilat. Oke, pause videonya sebentar teman-teman. Oke, jawabannya adalah B. Naloxone. Nah, tadi metadon untuk substitusi dari penggunaan heroin pada program PTRM. Nah, sedangkan pada kasusnya overdosis digunakan naloxone ya teman-teman. Dimana naloxone merupakan pilihan pengobatan untuk overdosis heroin atau juga napsa lainnya. Oke, kita nomor 9. Seorang pasien sedang menjalani pengobatan dengan heparin natrium, tetapi pasien menunjukkan gejala pendarahan. Nah, diperlukan obat untuk mengembalikan heparinisasinya. Nah, obat apa yang dapat digunakan? A. Methionine, B. Asam tranexamat, C. Flumazenil, D. Protamin sulfat, atau E. Atropin sulfat. Oke, silahkan pause videonya sejenak teman-teman. Oke, jawabannya adalah D. Protamin sulfat, dimana protamin sulfat dalam larutan 1% diberikan dengan infus secara lambat akan menetralisasi heparin natrium teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Seorang dokter meminta obat di farmasi IGD Flumazenil kepada apoteker. Diduga pasien mengalami overdosis. Obat apa teman-teman? A. Beta blocker, B. Opioid, C. Benzodiazepin, D. Zat besi, atau E. Atropin sulfat. Ini sih pertanyaan bonus ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah C. Benzodiazepin, dimana Flumazenil digunakan untuk menangani pasien dengan overdosis obat golongan benzodiazepin. Nah, diazepam merupakan obat golongan benzodiazepin teman-teman. Oke, nah berapa skormu teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk bahas soal selanjutnya? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali lagi lihat dari video ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman, agar terus update terhadap profesor lama, baik dari bahas soal untuk UKAI atau mungkin nanti OSCE ya teman-teman. Tapi kita lihat nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Bye-bye.